Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Mandarin kali ini, kita akan belajar tentang pelafalan dalam bahasa Mandarin. Langsung aja kita mulai yuk. Selanjutnya, untuk mempelajari pinyin, setelah kita belajar konsonan dan juga vokal, kita harus mempelajari shangdiao atau nada. Nada digunakan untuk membedakan arti pada kata yang berbunyi sama dalam bahasa Mandarin. Contohnya, bunyi yang sama adalah ma. Kemudian, saya tambahkan nada di atasnya menjadi ma. Lalu, ma yang kedua, saya beri nada kedua, kita baca ma. Selanjutnya, ma juga, tetapi kita tambahkan nada 3 di sini, ma. Lalu kita tambahkan nada yang keempat, ma. Dari keempatnya memiliki makna yang berbeda ya, atau artinya berbeda. Jadi nada digunakan untuk membedakan arti pada kata yang berbunyi sama. Kita bisa lihat dari grafik nada cara pengucapannya. Untuk nada yang pertama tadi yaitu mendatar saja, tetapi kalau dari tingkatannya dia berada di paling tinggi, maka dia dibacanya tinggi, datar, dan panjang. Ma, ma. Lalu nada yang kedua yaitu dari sini, dari angka 3 ya, naik ke angka 5. Jadi dia naik ya posisinya. Untuk nada kedua maka cara bacanya adalah naik dan dibaca pendek saja. Ma, ma, seperti itu. Untuk nada yang ketiga dari grafiknya turun kemudian naik. Jadi cara bacanya turun kemudian naik. Contohnya ma, ma. Hap. Untuk nada yang keempat, dari yang paling tinggi dia turun ke yang paling bawah, maka dia dibaca turun dan juga dia agak cepat ya. Contoh pengucapannya ma, ma. Kita ulang yuk untuk nada. Nada pertama dibaca tinggi ma, 2 ini naik ma, yang ketiga turun kemudian naik ma, dan yang keempat turun saja agak cepat ma, agak dihentak ya, ma. Coba diulang sendiri. Ma, 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 ma. Kalau sudah bisa membaca nada, nada 1, nada 2, nada 3, dan juga nada 4, maka kita akan belajar bagaimana cara menuliskan nada. Yang pertama, pada vokal tunggal, nada diletakkan di atas vokal. Jadi nada bukan di atas konsonan ya. Contohnya di sini ada kata i, r. Pa, kita tulis di atas vokal semuanya nadanya. Jadi mau posisi vokalnya berada di depan ataupun di belakang tidak masalah. Yang pasti nada kita letakkan di atas vokal. Coba ulang yuk. I, r, pa. Kemudian pada vokal rangkap, nada diletakkan di atas vokal yang lebih dulu muncul pada urutan abjad. Contoh di sini adalah xie. I dan E lebih dulu muncul E ya, maka kita taruh nada di atas E. Lalu kata hao, A dan O juga yang lebih dulu muncul adalah kata A, maka nada kita taruh di atas A. Sementara I, A, N, vokal kita taruh di atas A, karena A lebih dulu muncul daripada I. Coba baca contohnya, xie, hao, qian. Sekali lagi, xie, hao, qian. Lalu yang ketiga, pada vokal rangkap IU dan UI, nada diletakkan pada vokal yang belakang. Jadi untuk IU ataupun UI, kita letakkan nadanya di vokal yang belakang. Untuk IU berarti di atasnya U, sementara untuk UI kita taruh di atas I. Cara bacanya leo dan juga tui. Jangan lupa IU tadi berasal dari IOU, maka kita baca leo, sementara UI berasal dari UEI, maka dibaca tui. Leo, tui. Coba kita ulang bagian contoh yuk. I, r, pa, xie, hao, qian, leo, tui. Jika sudah cukup jelas tadi untuk belajar konsonan, vokal, dan juga nada,
Coba latihan berikut ini dikerjakan ya. Perhatikan nadanya. Ada hanyu, hanyu, nada 4 dan juga nada 3. Kemudian cara bacanya jangan lupa yu kita baca i. Hanyu. Kemudian pinyin, pinyin. Selanjutnya Zhongguo, Zhongguo. Renmin, renmin.共和国, 共和国. 中华，中华。北京，北京。香港，香港。印度尼西亚，印度尼西亚。印尼，印尼。雅加达，雅加达。台湾，台湾。台北，台北。Setelah tadi bersama dengan saya mengulang cara bacanya, coba teman-teman baca sendiri ya. Perhatikan nadanya dan juga pelafalan yang mungkin berbeda dari penulisannya. Setelah bisa, jangan lupa juga kalian bisa cari artinya dari kamus ataupun buku. Nah, selesai sudah kita belajar pelafalan dalam bahasa Mandarin. Berarti teman-teman sudah bisa ya. Jadi kata ini dibaca apa? Tuela, bacanya adalah xie xie, xie xie. Sementara yang bawah dibaca apa? Dui, bacanya adalah zai jian, zai jian. 好的，谢谢大家，再见。Itu tadi penjelasan mengenai pelafalan dalam bahasa Mandarin. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi pelajaran bahasa Mandarin selanjutnya.